Halo, perkenalkan kami dari kelompok 36. Kali ini kami akan menjelaskan tentang anti-tetanus serum. Anggota kelompok kami adalah Audrey Putri Davina Sitorus, Fresh Butrial Duha, Ruth Natali Marbun, Samuel Franciscus Mai, Sheila Cecilia Panggabean, Sri Angelin Waruwu, dan Suryanto Gea. Definisi obat anti-tetanus serum. Anti-tetanus serum adalah vaksin dari plasma kuda yang dikebalkan terhadap tetanus, serta mengandung fenol sebagai pengawet berupa cairan bening kekuningan. Anti-tetanus serum digunakan sebagai pencegahan dan terapi infeksi tetanus yang diakibatkan oleh Clostridium tetani. Upaya terapi tetanus adalah dengan menetralisir toksin tetanus dalam sirkulasi. Anti-tetanus serum diperkenalkan sebagai antitoksin tetanus oleh Behring dan Kitasato pada tahun 1890 yang diambil dari serum kuda yang telah diimunisasi dengan toksin tetanus. Anti-tetanus serum menetralisir toksin tetanus dengan cara menguatkan imunitas pasif terhadap tetanus selama 2 minggu pertama setelah terjadi luka. Selanjutnya, nama generik dan nama paten obat anti-tetanus serum. Nama generik serum anti-tetanus, nama paten Biosat 1.5. Selanjutnya, gambar tiap sediaan bentuk obat anti-tetanus serum. Bentuk sediaan 1 ml ampul berisi 1500 IU, 4 ml vial berisi 20.000 IU. Berikut adalah bentuk sediaannya. Golongan obat keras, klasifikasi antitoksin. Berikut beberapa indikasi dan kontraindikasi dari anti-tetanus serum. Indikasi dari obat anti-tetanus serum yaitu sebagai profilaksis dan terapi tetanus. Profilaksis tetanus merupakan manajemen luka pada pasien yang belum diimunisasi tetanus atau status imunisasinya tidak lengkap atau tidak diketahui. Beberapa kontraindikasi obat anti-tetanus serum. Pasien dengan riwayat alergi atau hipersensitivitas obat anti-tetanus serum. Anti-tetanus serum juga sebaiknya tidak diberikan untuk ibu hamil dan menyusui. Anti-tetanus serum dikontraindikasikan pada pasien dengan riwayat alergi terhadap protein kuda, yaitu equine, dan komponen lain pada anti-tetanus serum. Anak usia 7 tahun ke bawah juga tidak disarankan menggunakan obat ini. Selanjutnya, ada beberapa efek samping dari obat anti-tetanus serum. Yang pertama, shock anafilaktik yang jarang terjadi. Yang kedua, demam ringan. Yang ketiga, nyeri, gatal, bengkak, kemerahan di tempat suntikan. Yang keempat, beberapa orang mengalami gejala seperti pusing, perubahan penglihatan, atau telinga berdenging sesaat setelah mendapat suntikan vaksin. Farmakodinamik dan farmakokinetik. Farmakodinamik. Anti-tetanus serum adalah antitoksin tetanus dengan mekanisme kerja menetralisir toksin tetanus di dalam sirkulasi sebelum menyebar ke sistem saraf. Anti-tetanus serum juga dapat menetralisir toksin secara lokal sehingga dapat mencegah absorpsi dan penyebaran sistemik. Anti-tetanus serum diberikan intramuskular di area luka pada kasus tetanus ringan hingga sedang. Sedangkan pada kasus berat disuntik intravena. Anti-tetanus serum dapat langsung memberikan imunitas pasif selama 7-14 hari setelah pemberian. Farmakokinetik. Antigen anti-tetanus diserap dalam darah melalui proses difusi antar pembuluh darah.
Antigen didistribusikan oleh pembuluh darah dan ditemukan dalam sirkulasi darah dalam waktu 20 menit setelah pemberian. Selanjutnya, dosis dan cara pemberian obat anti tetanus serum. Anti tetanus serum termasuk dalam golongan obat keras, sehingga hanya bisa didapatkan dan digunakan berdasarkan resep dokter. Anak-anak dan dewasa, dosisnya 1.500 sampai 5.000 IU. Diberikan melalui injeksi subkutan, intravena, atau intramuskular. Ulangi pemberian setelah 6 hari jika terkontaminasi masih berlanjut. Nursing consideration. Yang pertama, edukasi pasien apabila terdapat efek samping yang telah disampaikan. Segera menghubungi dokter, perawat, ataupun apoteker. Yang kedua, memastikan dosis tepat. Jadi, apabila dosis yang digunakan relatif besar, maka disarankan memberikan obat dalam dosis terbagi dan diinjeksikan di lokasi yang berbeda. Yang ketiga, pasien yang menggunakan obat ini harus dipantau kurang lebih 20 menit setelah pemberian obat. Yang keempat, memastikan bahwa pasien tidak memiliki riwayat alergi agar tidak terjadi reaksi alergi atau hipersensitivitas tipe 1 saat pemberian obat ini. Yang kelima, memastikan pasien tidak mempunyai alergi terhadap produk apapun yang terbuat dari serum kuda. Yang keenam, memastikan dosisnya tepat. Dan yang ketujuh, menjelaskan apa saja efek samping obat atau hipersensitivitas dan bisa terjadi shock anafilaksis. Indeks keamanan kehamilan, yaitu pada kategori C. Keamanan penggunaan belum ada studi terkontrol, namun dapat diberikan kepada ibu hamil apabila besarnya manfaat yang diberikan melebihi besarnya risiko pada janin. Selanjutnya, special precaution. Special precaution. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk melakukan penjagaan khusus. Yang pertama, pasien yang menggunakan obat ini harus dipantau kurang lebih 20 menit setelah pemberian obat. Kedua, anti tetanus serum tidak dianjurkan untuk disuntikan secara intravaskular karena dapat menyebabkan peningkatan risiko shock dan dapat terjadi reaksi hipersensitivitas. Ketiga, tetanggam P disimpan pada suhu di atas 2 hingga di atas 8 derajat Celcius atau suhu lemari es. Tetanggam P tidak boleh digunakan setelah tanggal kadaluarsa yang diberikan pada kemasan. Skin test tidak dianjurkan karena dapat menyebabkan iritasi lokal dan dapat disalahartikan sebagai reaksi alergi positif. Pasien yang diberikan vaksin campak, rubella, gondongan, dan varicella harus menunggu 3 bulan setelah diberikan anti tetanus serum karena obat ini dapat melemahkan atau mengganggu kemanjuran vaksin tersebut. Anti tetanus serum tidak dapat diberikan secara intrasesal karena dapat menyebabkan meningitis yang berat dan terjadi iritasi meningen. Berikut ini merupakan referensi yang kami gunakan di dalam video. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Terima kasih.